3, 2, 1, 0. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita mengucapkan Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu waktu itu. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah. Pokok pembahasan materi kita hari ini adalah tentang peranan gereja dan orang muda. Peranan gereja dan orang muda. Coba berbicara gereja. Apa yang Anda tahu tentang gereja? Tempat? Tempat beribadah. Ada yang lain? Berarti tempat yang benar-benar ngomong. Tempat melayani. Tempat pelayanan begitu. Ada yang lain? Pertemuan saudara percaya di mana suatu tempat atau suatu bangunan yang dinamakan gereja melakukan kegiatan ibadah dan kegiatan kerohanian. Apakah gereja itu membutuhkan orang muda? Membutuhkan. Apa kira-kira alasannya? Kenapa di dalam gereja dibutuhkan orang muda? Kenapa? Karena orang muda dalam masa depan gereja. Ya, jadi orang muda dibutuhkan di dalam gereja karena pemuda itu adalah generasi penerus dari gereja. Ya, maka kehadiran pemuda di dalam gereja haruslah punya peranan. Nah, maka di dalam gereja pemuda itu dipersiapkan. Maka judulnya adalah nanti pasal 16 ayat 1 sampai 13 dan Yohanes 1:35-41 dan 2 Timotius ayat 4 sampai 12. Tetapi kedengarannya adalah di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Baik. Ya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya tentu perlu kita paham tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama, mari sama-sama dibaca. Mencuri karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Bersikap menghargai karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Menjelaskan karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Membuat refleksi terhadap perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ya, inilah menjadi dasar yang manakala akan kita paham nanti materinya. Maka selanjutnya juga indikator pencapaian kompetensi. Maka yang pertama di sini yaitu menunjukkan rasa syukur terhadap Allah. Ya, itu poin pertama. Menunjukkan berarti action, tindakan dalam segi pengetahuan. Ya, menunjukkan rasa syukur terhadap Allah melalui perubahan-perubahan yang hadir gereja di tengah-tengah dunia. Jadi mengalami suatu pembaruan. Yang selanjutnya di sini dalam kompetensi pencapaiannya adalah menunjukkan sikap menghargai karya Allah melalui perubahan-perubahan yang baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah menjadi pencapaiannya. Lanjut juga. Nah, ini juga pencapaiannya. Memahami ya pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja. Selanjutnya menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja. Ya, gereja masing-masing maksudnya ya. Dan selanjutnya adalah mengevaluasi dengan kritis kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Tentunya gereja masing-masing punya kegiatan kan? Maka nanti kau amati apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di gerejamu. Dan juga setelah Anda mengamati nanti berarti Anda memiliki keberanian untuk berkarya bagi gereja sesuai dengan talenta yang Anda punya.
ya, tanpa merasa khawatir bahwa Anda mereka kurang muda atau kurang pandai berbicara. Selanjutnya di sini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang kecil-kecil. Artinya dengan tanggung jawab sekecil apapun. Kalau memang Anda sudah mapan dan perkara kecil, maka Anda mapan dengan perkara yang lebih besar. Berarti di sini tuntut adalah tanggung jawab. Selanjutnya setelah kita mempelajari materi yaitu peranan gereja dan orang muda, Engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. di antara murid-murid si Rasul Paulus yang paling muda adalah si Timotius. Tetapi dia menjadi pilihan Rasul Paulus untuk melanjutkan pelayanan yang ada di jemaat Timotius. Tetapi banyak orang yang mengoceh, kenapa harus Timotius? Kenapa dia masih muda? Namun di sini Rasul Paulus apa katakan sini? Ada baca nih. Timotius harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri apabila orang-orang yang kelihatan itu menganggapnya terlalu muda untuk menjadi pemimpin jemaat dan kadang-kadang juga mewakili Paulus. Nah, stop. Jadi walaupun Anda umurnya masih belasan, tetapi Anda tidak menutup kemungkinan bisa jadi teladan seperti Timotius ini. Maka dituntutlah supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Maka jagalah etika, memiliki integritas diri, memiliki kualitas diri sama dengan si Timotius masih muda tetapi dia sudah bisa memperbaiki orang tua atau bisa memberikan berita firman Tuhan. Kenapa? Dia memiliki kualitas hidup. Maka dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, walaupun engkau rendah, jadilah apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Baik dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, dan kasihmu, dan kesetiaanmu, dan kesucian hatimu. Itulah yang menjadi modal kita menjadi teladan bagi orang lain. Ya, itulah menjadi dasar. Ya. Maka dengan ini penugasan secara individu tolong dicatat dan jawab. Ya. Mohon dijawab ini. Penugasan individu. Tugas waktu dan sekarang. Baik. Kumpulkan dulu penugasan pribadinya, kita lanjutkan materi ini. Nanti ibu koreksi. Ya, terima kasih atas jawabannya, nanti ibu koreksi. Baik, kita lanjut dengan pembahasan. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Ini tugas individu. Ya, tolong jawab lagi. Penugasan diskusinya adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi yang perlu didiskusikan adalah ada apa di dalam tugasan ini dan 3 kelompok. Mohon segera juga dikerjakan. Kelompok pertama Paulina, Ima dan Dina. Cepat dikerjakan itu. Sementara Anda mendiskusikan di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12, ibu koreksi ini. Oke? Mari kerja semuanya. Ibu koreksi dulu ini. Itu 1 Timotius 4 ayat 12. Sementara ini ibu koreksi dulu hasil penugasan individu tadi. Baik. Maka dengan ini untuk presentasi saya kasih kelompok yang ketiga. Deborah, maju. Di sana. Yang lain dengar. Kalau perlu kau tambahin itu apa menjadi sanggahan. Ayo, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Jadi kelompok 1 di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kita dan Selanjutnya untuk kelompok yang kedua. Ini ke depan presentasi kedua. Shalom semua. Shalom. Saya akan mempresentasikan untuk tugas kelompok yang pertama, mampu menjadi teladan, mempunyai integritas diri, teladan dalam perkataan. Ya, boleh disimpulkan dengan diskusinya atau tadi diskusinya yang bisa disimpulkan dari diskusi Anda? Kesimpulannya adalah untuk dapat menjadi teladan bukan dilihat dari umur mereka dan hati. Masih dua yang di
kasih. Baik, untuk kelompok pertama, Molina presentasikan juga itu. Shalom semuanya. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Pada ayat ini menjelaskan dan menekankan kepada kita untuk menjadi teladan walaupun kita masih muda. Kita harus bisa menjadi teladan seperti teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa iman seseorang itu tidak bisa dipandang dari usianya, tingkat pendidikannya, fisik, ataupun tinggi badannya, tetapi dipandang oleh kehidupannya dan integritas hidupnya. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk penugasan diskusi ini sepertinya kalian sudah memahami bahwa keteladanan seseorang itu bukan dilihat dari segi baik itu usianya, tetapi dilihat dari hasil buah yang dilakukan setiap harinya. Ya, makanya jelas sekali Timotius itu menjadi salah satu murid dari Tuhan Yesus yang manakala ditekankan oleh Rasul Paulus mampu menjadi teladan walaupun masih muda. Anda demikian walaupun Anda masih SMP kelas 8, kelas 7, Anda bisa menjadi teladan bagi banyak orang karena Anda dilihat dari segi kualitas integritas yang Anda miliki. Ya, jadi bisa Ibu simpulkan situ. Nanti ini menjadi penugasan pribadi dalam proyek adalah Anda membuat sebuah proyek penelitian yang kecil terhadap orang lain, ya, baik di gereja Anda. Jadi nanti ini penugasan proyek pribadi, ya. Di situ dimintakan Anda nanti mengamati bagaimana gereja Anda melakukan kegiatan, apakah mengarah kegiatan-kegiatan itu, ya, yang ada di gereja Anda, ya. Pasti Anda tahu apa menjadi kegiatan di gerejamu yang melibatkan orang muda, ya. Apa kegiatan itu menarik bagi Anda? Kalau tidak, ya Anda kasih komentar atau kasih mungkin masukan kepada pendeta. Jadi nanti proyek Anda yaitu menanyakan nanti masing-masing gereja sejauh mana perkembangan kegiatan yang dilakukan di gereja masing-masing. Jadi mohon ini minggu depan diserahkan sama Ibu. Jadi Ibu berikan pengevaluasian dalam diskusi, tidak ada masalah karena sudah jawabannya bagus, ya. Jadi kita lanjut kepada kesimpulan dan motivasi. Nah, kesimpulan dari materi peranan gereja dan orang muda adalah kita tahu gereja adalah tempat perkumpulan orang-orang percaya untuk melakukan kegiatan agamawi yang di dalamnya ada persekutuan yang indah, persekutuan dan ibadah, pelayanan kasih, dan gereja mempersiapkan anak muda untuk generasi berikutnya. Maka menjadi motivasi di sini juga disampaikan adalah sebagai gereja dan orang muda haruslah dapat dipersiapkan agar dapat memberi dampak di tengah masyarakat. Jadi mari sebagai Anda orang muda harus masuk dalam gereja, dipersiapkan, diperlengkapi untuk menjadi generasi penerus umat yang ada di gereja. Itu kan menjadi motivasi. Jadi jangan sampai Anda bermalas-malasan tidak bergereja, karena di gereja Anda pasti punya kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendukung pelayanan berikutnya. Jadi itu kesimpulan dan motivasi dari materi ini. Ya baik, kita mengakhiri perjumpaan kita ini. Terima kasih buat kesediaan Anda belajar. Dengan adanya pembelajaran ini, marilah kita mengalami perubahan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, untuk pimpin pujian saya serahkan kepada Maria Kreatif. Dan nanti berdoa untuk outreach. Lagunya adalah ya, baik. Baik. Mari serahkan lagi kepada Tuhan supaya kita yang masih muda menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan adanya pembelajaran ini makin dewasa Anda, makin kokoh iman. Inilah rinduku
ditanyakan kepada Pak Pendetanya atau gembalanya supaya penjelasan ini dibawa untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Boleh pulang dan kirim salam kepada orang tuanya.